Halo teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Dewi Triputri Saragi, kedua Natalia Marbun, ketiga Yohana Sinaga, keempat Lois Nike Jesia Hulu, kelima Fadil Muhammad. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan menurut Bambang Suteng tahun 2006 adalah keadaan alam tempat manusia atau masyarakat saling berinteraksi. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama seperti agama, olahraga, dan politik. Sekarang kita akan membahas mengenai organisasi. Organisasi adalah suatu perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dan mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klarifikasi lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Elemen lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terdiri dari dua elemen, yaitu internal dan eksternal. Sekarang kita akan membahas mengenai lingkungan internal. Apa itu lingkungan internal? Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal akan meliputi analisis yang mengenai sumber daya manusia, kapabilitas, dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas kompetitor atau pesaing. Sebelumnya, kita akan membahas lingkungan umum. Lingkungan umum disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi. Serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Berikut adalah macam-macam dimensi dari lingkungan umum. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Dimensi ekonomi adalah kesehatan dan fasilitas keseluruhan dari sistem ekonomi di mana organisasi beroperasi. Yang kedua, dimensi teknologi. Dimensi ini merefleksikan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Yang ketiga, dimensi sosial budaya. Dimensi ini meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, nilai kebiasaan, dan karakteristik demografi masyarakat di mana organisasi berada. Yang keempat, dimensi politik, hukum atau perintah, yaitu berupa peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dengan pemerintah. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah bisa memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup organisasi. Yang kelima, dimensi internasional, yaitu pengaruh bisnis, politik, dan kebijakan negara lain, khususnya untuk organisasi-organisasi multinasional, memberikan dampak yang sangat besar bagi organisasi tersebut. Yang keenam, dimensi lingkungan tugas. Lingkungan tugas disebut juga lingkungan yang berpengaruh langsung kepada organisasi, yaitu unsur-unsur luar organisasi yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Yang kedua yaitu yang kita bahas yaitu lingkungan tugas kompetitor atau pesaing. Adanya pesaing yang memperebutkan sumber daya untuk konsumen atau yang menawarkan produk atau jasa tandingan. Organisasi juga akan bersaing dengan organisasi lainnya dalam merebutkan sumber daya. Contohnya, organisasi yang bersaing memperoleh dana dari lembaga keuangan dan memperoleh karyawan yang berkualitas dari sebuah universitas. Berikut ini adalah macam-macam dari lingkungan tugas kompetitor atau pesaing. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan yaitu individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa suatu organisasi. Pelanggan mempengaruhi organisasi secara langsung karena mereka membeli dan memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Perubahan pada perilaku konsumen, selera, dan sikap konsumen termasuk dalam komponen yang harus dipenuhi oleh manajer. Yang kedua, pemasok, yaitu pihak-pihak yang memberikan input berupa sumber daya kepada organisasi yang
diperlukan untuk menjalankan usahanya. Input dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi atau jasa yang diperlukan organisasi. Yang ketiga, partner strategis, yaitu dua organisasi atau lebih yang bekerja sama dalam joint venture atau kemitraan lainnya. C. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Yang pertama, ketergantungan sumber. Organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya. Produk dan jasa yang merupakan output organisasi dikonsumsi oleh pemakai yang terdapat pada lingkungannya. Terdapat dua cara adaptasi yang dapat dilakukan oleh organisasi. Cara pertama adalah melalui perubahan internal, yaitu dengan menyesuaikan struktur internal organisasi, pola kerja, perencanaan, dan aspek internal lainnya terhadap karakteristik lingkungan. Cara kedua yaitu dengan berusaha untuk menguasai dan mengubah kondisi lingkungan sehingga menguntungkan bagi organisasi. Lalu yang kedua ada struktur organisasi. Kompleksitas struktur organisasi. Jika lingkungan bertambah kompleks, maka organisasi juga harus menjadi lebih kompleks agar mampu menghadapinya. Peredam James Thomson menggambarkan organisasi sebagai suatu inti teknis pelaksana produksi yang dikelilingi oleh sejumlah bagian peredam. Inti teknis merupakan bagian yang mengerjakan tugas utama organisasi. Kemudian kita masuk ke bagian D, hubungan lingkungan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah menurut Anton tahun 2011. Hubungan lingkungan dan organisasi dapat dilihat melalui model berdasarkan James D. Thomson, yaitu adanya tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat perubahan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Sedangkan tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Hubungan lingkungan organisasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan akan membuat manajer perlu mempelajari perubahan lingkungan dan langkah penyesuaian atas perubahan. Keragamannya terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, ketidakpastian rendah, elemen lingkungan sedikit, elemen lingkungan berubah perlahan. Yang B, ketidakpastian agak rendah, elemen lingkungan berjumlah besar, elemen lingkungan berubah perlahan. C, ketidakpastian agak tinggi, elemen lingkungan berjumlah sedikit, elemen lingkungan berubah dinamis. D, ketidakpastian tinggi, elemen lingkungan berjumlah besar, elemen lingkungan berubah dinamis. Kemudian yang kedua ada lingkungan dan kompleksitas. Ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan kompleksitas, artinya ketidakpastian lingkungan yang tinggi cenderung mengakibatkan kompleksitas yang lebih besar. Yang kelima ada tekstur lingkungan. Berdasarkan derajat kompleksitas dan ketenangan, menurut Emery dan Price dalam Dadang dan Silvana 2007 ada 4 tekstur lingkungan, yaitu A. Lingkungan tenang acak, B. Lingkungan tenang mengelompok, C. Lingkungan terganggu bereaksi, D. Lingkungan kacau. Demikian presentase yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.